semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Untuk kalian yang baru gabung, kenalin, aku Omin Hidayatullah, selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang sangat menarik untuk teman-teman, yaitu mengenai komunikasi. Sebelum lanjut ke materi, aku mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih rekan-rekan merasa sudah menyampaikan sesuatu, tetapi orang lain malah sulit memahaminya? Atau mungkin malah sebaliknya, di saat orang lain sudah menyampaikan sesuatu, rekan-rekan malah sulit memahami apa yang orang lain sampaikan. Nah, disinilah pentingnya komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi tentang bagaimana pesan tersebut dapat dipahami, pesan tersebut dapat dimengerti, pesan tersebut dapat mengubah tingkah laku rekan-rekan menjadi hal yang lebih baik. Apabila komunikasi berjalan dengan tidak efektif, maka nantinya disebutkan akan menimbulkan perpecahan, bahkan yang diparahkan akan menimbulkan konflik. Nah, hal-hal itu jadi di sini aku mau bahas mengenai 3 hal penting yang mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, sebenarnya apa sih makna dari komunikasi? Yang kedua, bagaimana proses terjadinya komunikasi? Dan yang terakhir, strategi apa yang dapat kita gunakan dalam menjalankan komunikasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien? Untuk itu, pastikan video ini sampai akhir. Stay tune. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama dulu nih teman-teman, mengenai makna komunikasi. Di sini aku mengambil pendapat ahli yang membahas mengenai makna komunikasi nih. Nah, yang pertama aku mengambil pendapat dari Arnold B. Laswell yang merupakan seorang ahli ilmu politik dan juga seorang pencetus teori komunikasi. Di sini ia berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media atau alat tertentu untuk menghasilkan sebuah efek. Yang kedua yaitu Everett M. Rosen yang merupakan seorang sosiolog dan juga seorang pencetus teori komunikasi yang berasal dari Amerika Serikat. Ia juga berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses pengalihan dari ide dari satu penyampai pesan kepada penerima, bisa berupa satu hingga beberapa orang, dengan tujuan mengubah tingkah laku mereka atau mempengaruhi tingkah laku mereka. Jadi dapat kita pahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan, tetapi bagaimana orang penerima pesan tersebut dapat memahami apa yang kita sampaikan, sehingga tujuan dari komunikasi dapat tersampaikan. Nah, setelah rekan-rekan memahami nih makna dari komunikasi, selanjutnya di sini aku mau membahas mengenai proses atau tahapan dalam berkomunikasi. Yang pertama, ada komunikator atau penyampaian pesan. Komunikator merupakan awal dari terjadi komunikasi, di mana komunikator mengawali komunikasi dengan menyampaikan ide, gagasan, atau informasi yang dimilikinya. Contohnya di sini seperti seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Seorang guru merupakan komunikator yang ada di dalam kelas tersebut. Yang kedua berupa pesan. Pesan merupakan apa yang ingin disampaikan. Contohnya di sini, seorang guru ingin menyampaikan idenya, gagasannya, pendapatnya, atau materi pembelajarannya. Apabila guru menerangkan mengenai materi pembelajaran mengenai Pancasila, nah, pesan yang ingin disampaikannya berupa Pancasila tersebut. Yang ketiga, dalam berkomunikasi kita membutuhkan yang namanya media. Media ini juga bisa disebut dengan alat dalam menyampaikan pesan dan berkomunikasi. Dalam komunikasi, media bisa berupa media lisan, apabila kita berbicara langsung, media tulisan bisa berupa menulis surat, mencetak, dan ajar, juga bisa berupa media massa, elektronik, bisa berupa kita cetak di WhatsApp atau menggunakan aplikasi Zoom dalam perkuliahan. Itu merupakan yang dinamakan dengan alat ataupun media. Yang keempat, dalam komunikasi kita membutuhkan yang namanya komunikan atau penerima pesan. Apabila guru merupakan komunikator yang menyampaikan pesan, maka penerima pesan tersebut merupakan siswa atau mahasiswa yang ada di dalam kelas tersebut. Dengan harapan apabila guru telah menyampaikan pesan tersebut, mahasiswa tersebut dapat memahami apa yang telah disampaikan. Selanjutnya yang kelima, dalam komunikasi kita membutuhkan yang namanya feedback ataupun umpan balik. Dalam komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi tanggapan ataupun umpan balik. Contohnya di sini, misalnya guru telah menjelaskan pembelajaran di kelas, maka siswa memberikan umpan balik berupa pertanyaan, tanggapan, atau kritikan dari apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, yang terakhir dalam proses komunikasi atau yang keenam adalah
Ya, betul sekali. Berupa gangguan ataupun masalah dalam berkomunikasi. Gangguan ini bisa berupa misalnya seperti contoh tadi untuk menjelaskan kelas, gangguannya bisa mungkin siswa berisik di belakang, siswa melakukan masalah-masalah lainnya, atau bisa mungkin juga gangguan dari guru itu sendiri dalam menyampaikan materi ataupun pesan. Nah, gangguan ini merupakan hal yang akan menghambat terjadinya komunikasi atau hal yang akan menghambat proses jalannya komunikasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu seperti yang saya bilang tadi dan saya selalu tekankan, bukan hanya tentang penyampaian pesan, tapi bagaimana pesan tersebut dipahami dan komunikasi itu dapat menanggapi atau memberikan feedback dari pesan yang disampaikan. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila pesan tersebut ditanggapi dengan sesuatu yang semestinya. Maka tujuan komunikasi tersebut dapat tercapai. Nah, setelah teman-teman memahami makna komunikasi, proses terjadinya komunikasi, yang ketiga aku mau mengajak teman-teman cara atau strategi komunikasi yang efektif agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, dalam komunikasi kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, dalam berkomunikasi rekan kita kan juga harus memperhatikan cara mulai dari tatap mata, sikap, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, strategi komunikasi yang penting nih. Dalam berkomunikasi, kita harus mampu dan bisa mendengarkan lawan bicara dengan baik. Kita tidak boleh hanya ingin didengarkan, tapi kita juga harus mau dan bersedia untuk mendengarkan. Yang keempat, nggak kalah pentingnya nih dalam berkomunikasi, kita harus dapat menyesuaikan bagaimana cara kita berkomunikasi sesuai dengan situasi, kondisi, dan lawan bicara kita. Nah, yang kelima, hal yang juga nggak kalah pentingnya dari komunikasi, dalam menyampaikan informasi, pesan, terutama pendapat ataupun argumen, rekan-rekan harus menghindari yang namanya penyampaian dengan nada tinggi, emosi, karena ditakutkan nantinya akan menimbulkan konflik hingga perkelahian. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu ini video dari aku mengenai hal-hal dasar dan komunikasi. Yang pertama tadi aku udah ngejelasin makna komunikasi, yang kedua aku udah menjelaskan mengenai proses terjadi komunikasi, dan yang ketiga barusan banget nih aku ngebahas mengenai strategi komunikasi. Jadi teman-teman, jika ada yang ditanyakan atau ingin berpendapat atau kita bisa berdiskusi bersama nih, teman-teman boleh komen di bawah dan saksikan video-video selanjutnya dari aku. Sekian dulu dari aku, apabila ada kesalahan dan ikuti saran yang bersifat membangun, aku tunggu banget. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.